hari lebih dari 10. Bahwa Ramadan itu bahwa Bapak yang saya muliakan dibilang madrasah azimah di tarbiyatin nufus. Bahwasanya bulan suci Ramadan itu sekolah, tempat pendidikan, waktu pendidikan. Untuk apa? Di tarbiyatin nufus, untuk merubah jiwa kita, semangat kita, wa tahdhibul qulub, supaya apa? Dan kita itu hati kita supaya diluruskan. Jadi Ramadan itu kalau 30 hari, sekarang udah 11 hari, pengennya kita sekarang ini perasaan kita bukan seperti awal-awal Ramadan. Karena apa? Udah 11 hari, udah 10 hari kita di tempat, hati kita di tempat, jiwa kita di tempat, jasmani kita di tempat. Oh Bapak yang saya muliakan, jangan disangka kalau Allah menurunkan peraturan apa namanya supaya orang puasa, jangan merasa Allah lagi menyiksa kita. Sama sekali Allah lagi bukan lagi menyiksa kita. Allah lagi meningkatkan jiwa kita, apa namanya, semangat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Toha, ma anzalnal qur'ana litasqa, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Pertama kali Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di sekitarnya melihat Nabi besar Muhammad sebelumnya bebas melakukan apa saja, bebas melakukan apa saja. Sekarang dia tuh lagi disiksa, lagi dibatasin pekerjaannya, lagi dibatasin sikapnya, lagi dibatasin perilakunya. Katanya lagi disiksa. Ma'anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Sama sekali bukan. Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kepada kamu ya Muhammad supaya kamu susah. Allah tidak menyuruh kita puasa supaya kita merasakan lapar dan haus. Bukan itu tujuannya. Disuruh puasa supaya kita menahan diri. Kita lagi dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi disuruh mengevaluasi diri. Kemarin-kemarin kita lagi nggak puasa, apa perasaan kita? Sekarang udah 10 hari, apa yang kita rasain? Seharusnya kita merasa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan itu yang harus terjadi. Itu yang harus terjadi kepada diri kita. Maaf ya bahwa pada yang saya makan kita di rumah 10 hari Ramadan, kita bayangin ketika Ramadan baru masuk, kita perasaan kita lebih senang atau tidak? Kita merasa kita lebih tenang apa enggak? Perasaan kita lebih terbuka apa enggak? Perasaan kita lebih senang, lebih bergembira atau tidak? Lebih banyak tersenyum atau lebih banyak marah? Ini tujuannya dari Ramadan. Waktunya cuma 30 hari. 30 hari ini Allah harapkan kita dididik, kita ditempa, mampu menjalankan 11 bulan setelah itu. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita, ini madrasah, ini sekolahan, ini tempat. Kita lagi ditatar, setiap tahun umat Islam ditatar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada umatnya. Karena apa? Kita keluar, Nabi Adam keluar daripada surga supaya kita kembali lagi ke surga. Jangan nanti kita setelah dari dunia ini nyasar. Maksudnya begitu. Jangan kita nggak tahu rumah. Jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai kita kehilangan jalan. Jadi Nabi Adam keluar dari surga, dijanjikan akan kembali lagi ke surga pada anak cucunya asal menjalani apa yang Allah telah gariskan dalam kehidupan dunia ini. Di antara itu 5 besar. 5 besar itu rukun Islam. 1, 2, 3, 4, 5, 4 siang Ramadan, atau kelima itu ada ulama yang mengatakan yang keempat itu puasa, yang kelima haji, ada yang bilang yang keempat itu haji, kelima Ramadan, pokoknya 5 aja. Itu haji rutin. Oleh karena itu Bapak hadirin yang saya muliakan, seorang muslim dari kedalaman datang kepada baginda Rasulullah, saya pengen dikasih ilmu, dikasih jalan, kasih tahu saya kerjaan, kalau saya kerjain itu masuk surga. Jangan banyak-banyak dah, saya udah tua dari kampung lah, nggak tahu. Allah bilang kun amantu billahi kun mastaqim. Kata Nabi, jangan banyak-banyak.
percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu jalankan bahwa apa saja yang kamu kerjakan dalam kehidupan ini seolah-olah kamu percaya sama Allah, Allah mengawasi kamu, masuk surga udah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kamu konsekuen dengan pernyataan bahwa kamu percaya Allah itu ada, Allah menurunkan ini. Jalanin aja masuk surga. Ya udah, emang orang ini nanya, ya Allah, ya Rasulullah, ajarin saya sesuatu yang ringkas, yang pendek, supaya saya masuk surga. Habis ini saya nggak nanya siapa-siapa lagi. Nah, Bapak dan yang senang, orang kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dituntut apa? Sembahyang, kan gitu. Kalau kita percaya kepada Allah, berarti kita sembahyang. Kita tidak meninggalkan sholat. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan perintah-perintah yang lainnya. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kalau banyak duit, banyak harta, lebih daripada kebutuhan kamu, dihitung per tahun, banyak bayar zakat. Jadi gitu. Syahadati alla ilaha wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal siyam Ramadan. Puasa, dan puasa, orang pada puasa disuruh wajib, kutiba alaikum, wajib hukumnya. Orang yang puasa dosa, sudah jelas kita apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada ketentuannya. Wal haji liman istata'a, haji itu aja kerjain. Jadi kalau seorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan cuma di masjid doang. Di masjid pakai kopiah, pakai kain, pakai baju koko, masya Allah. Orang Islam, orang Islam benar pakai koko, pakai baju kain, pakai sarung, pakai kopiah. Orang Islam kan, orang selain Islam ada yang gitu. Kecuali orang itu sesat. Hal yang bagian itu orang Islam. Cuman kita setelah keluar dari masjid kita orang Islam bukan. Ketika kita sampai di rumah orang Islam bukan. Jangan ngaku doang, orang ngaku paling gampang. Jadi sekali waktu Bapak hadirin yang saya muliakan datang kepada baginda Rasulullah sekelompok orang dari kampung. Dari kampung mungkin, ya Rasulullah, saya, keluarga saya, tetangga saya sudah beriman. Ayo sini, mau dikasih apaan saya? Mau dikasih apa? Kita sudah beriman. Orang itu pikir kalau sudah beriman dikasih apa? Dari kampung pada Rasulullah datang, ya Rasulullah, kami, saya, keluarga saya, semua masuk Islam. Ayo mau dikasih apa? Kata baginda Rasulullah, dalam Al-Quran disebutkan, jangan bilang kamu sudah beriman. Katakan kamu baru masuk Islam, kan gitu. Baru masuk Islam banyak kekurangannya. Kamu belum beriman. Kamu baru masuk Islam, apa yang diajarkan orang Islam baru kamu kerjain sedikit. Kamu belum beriman. Qul la taqulu amanna, qul aslamna. Dalam Al-Quran disebut, saya sudah menjadi masuk jadi orang Islam. Saya belum tahu orang beriman. Kalau orang ada beriman, Bapak, semuanya kerjaannya sesuai dengan keimanannya. Itu tandanya orang beriman. Jadi, oleh karena itu, kalau ada orang lain masuk ke agama kita, dibilang orang pindah iman apa pindah orang masuk Islam? Pindah ke Islam, jangan aslam. Orang masuk Islam, bukan orang jadi orang beriman. Karena dia pengen taat dengan ajaran agama kita, kan begitu? Belum, dia belum beriman, belum tahu imannya. Iman itu perlu diuji. Iman itu ada ujiannya nanti. Kita aja ini iman kita tebal atau tipis, kita belum tahu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ya ayyuhalladzina amanu. Tidak dipanggil ya ayyuhalladzina aslamu. Orang yang beriman, katanya kamu ngaku beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Dipanggil kamu kalau mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaan kamu harus diperhitungkan. Ngaku beriman, sekarang waktu puasa. Ngaku beriman, sekarang kamu sholat. Sekarang kamu beriman, kalau ada berita yang jelek jangan percaya. Jangan kita kalau di Indonesia di mana ada berita konfirmasi kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu dipanggil orang yang beriman, ngaku beriman, Allah panggil.
Hai makhluk, kalau orang baru itu mana orang dari kampung minta bagi saya kasih rezeki, kasih apa, kata Nabi, kamu belum beriman, kamu baru masuk Islam, dan Islam kamu nanti kamu buktikan apa yang kamu kerjakan dalam pekerjaan sehari-hari di rumah, setiap waktu, setiap saat kamu belum beriman, jadi kamu baru masuk Islam. Oleh karena itu kalau ada orang menggabung nama kita, orang itu masuk Islam, bukan orang yang beriman. Bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, bulan puasa ini adalah bulan kita bersabar, dilatih kesabaran. Sepanjang tahun kita nggak puasa. Kalau bapak-bapak, saya termasuk orang laki, puasa itu berat itu. Karena apa? Karena tabiat pekerjaan kayak kita. Ngajar di Uni, emang ngajar enak di Uni. Orang seperti guru ini yang bekerja otaknya, orang di kantor yang bekerja otaknya kadang-kadang lebih berat daripada tukang macul. Benar juga, lebih berat. Kalau orang macul olahraga, orang kerja apa aja kerja kasar itu badannya yang berat, tapi orang yang di kantor, orang yang guru bekerja otaknya itu lebih capek. Nah, lebih capek artinya lebih sabar. Guru kalau nggak sabar, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Oleh karena itu kita disuruh selalu sembahyang, disuruh bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Manfaatkanlah, pergunakanlah segala sesuatu itu dengan kesabaran. Di antara yang melatih kesabaran adalah puasa. Pagi-pagi jam 7, jam 8 pulang dari masjid, nggak nunggu jam 7 pulang dari masjid, teh mana teh, pulang dari mana kopi mana kopi, kan gitu. Udah bukan cuma kopi, bukan teh, mana temennya, apa yang ada di dapur, disikat habis pagi-pagi, semuanya kan gitu, termasuk teh. Pulang dari masjid sekarang di Sutrisno, bisa kasih kopi, oh enggak. Wahai jismi, wahai badanku, aku haramkan diri kamu sekarang minum, aku haramkan. Makan, aku haramkan kamu, diriku sekarang ini. Kita bilang sama diri kita haram. Ini kemarin mubah, boleh dimakan, sekarang aku tahan, aku menahan, aku bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pendidikan. Bahwa Bapak hadirin yang saya muliakan, kata orang bahwa orang yang makan terakhir badannya mencerna makanan tersebut 8 jam. Wah, tadi kita mulai jam berapa? Jam 4 umpamanya. Jam 4 kita sahur, banyak sedikit relatif, cuman makanan yang kita makan itu diproses selama 8 jam. Jam 5, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kan gitu, 8 jam. Sampai 8 jam kita belum berasa lapar. Sampai 8 jam masih enak. 8 jam, 7 jam masih enak. Setelah 8 jam ketika pencernaan kita selesai, baru perut habis sama sekali. Makanan yang di sahur tadi mulai perut kosong. Pada saat itu Bapak hadirin yang saya muliakan, semua sel-sel yang mati di tubuh kita dikeluarin. Semua sel-sel yang mati yang berguna lagi dikeluarin. Nah, pada saat itu Bapak kita baru berasa lapar, baru berasa haus, kan begitu. Tapi apa itu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kalau udah 10 hari, habis jam 8, jam 12 biasa aja. Cuma masalahnya kita merasa ngantuk, malam kurang tidur, berubah darah. Wah, Bapak hadirin yang saya muliakan, sekarang sampai hari ke-10 begitu. Besok 11, 12, 20 kita mulai terbiasa. Sampai 30 udah enak aja puasa. Enggak puasa enggak enak. Enggak puasa enggak enak, nanti Syawal pulang kita ke rumah. Kata Nabi, puasa itu ada 2 hikmah. 2 kesenangan yang Allah berikan kepada orang puasa, ketika berbuka dan ketika insya Allah kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bulan setelah awal Ramadan, Syawal, hari kedua, hari ketiga, sore, habis asar di Yoni, biasanya kita nungguin buka puasa. Bapak-bapak sekira sama semua. Jam 5 kita nungguin buka puasa. Besok 4 Syawal, 5 Syawal, enggak ada Ramadan lagi, enggak ada puasa. Ya Allah, kemarin-kemarin kita gina lagi nungguin buka puasa, alangkah nikmatnya buka puasa. Setengah 6 biasanya udah naruh teh. Besok-besok setengah 6 nggak ada apa-apa juga. Sampai maghrib nggak ada apa-apa, udah
nggak ada kenikmatan yang diberikan selama kita bulan suci, bulan Ramadan. Bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu as-sabr wa huwa khairul mu'in lil 'abdi fi hadhil hayah li tajawuzi kullil hawadith an-nafsiyah wal hassiyah alladhi tu'awwidu anillah wad daril akhirah. Jadi bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, kalau kita merasa merasa sabar, merasa lebih bisa mengontrol diri kita merasa lebih tertarik untuk berbuat baik, rasanya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kan kita nafsu, karena kita kita dikontrol oleh nafsu kita, dikontrol oleh syahwat kita mau sembahyang, kita mau apa, kita kan kurang kesabaran, kita jauh daripada jauh dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merasa jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kita berusaha, dididik, dipaksa sehari, 2 hari, sampai 10 hari, kita merasa diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin yang saya muliakan, kalau kita ada di rumah sekarang, maaf aja semuanya, kalau kita ada di rumah sekarang, kita merasa selama bulan suci Ramadan kita lebih baik, perilaku kita lebih baik, harus dirasakan itu. Jangan pulang biasanya marah-marah, ini masih marah-marah juga. Artinya Ramadan belum bisa merubah tekadnya. Kalau kita suka emosi, karena kita yang paling enak kita tanya bininya masing-masing. Sekarang si pulang di rumahnya masih marah-marah, enggak, udah Ramadan 10 hari. Kan begitu, kita bisa menghentikan evaluasi diri kita sendiri. Bapak hadirin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan selama sekian hari, hiya fursatun li tahdhir insan min al-ubudiyah. Kita harus merasa selain bulan suci Ramadan kita dikontrol oleh nafsu dan syahwat kita. Sekarang kita sedikit-sedikit merasa kita terbebas daripada syahwat itu. Kita terbebas dari yang kontrol kita nafsu kemarin-kemarin. Hari 10 hari kita merasa kita lebih banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam kita tarawih, siang kita puasa, kita merasa apa-apa yang kita kerjain ini kita membebaskan diri kita daripada hari-hari kemarin ketika apa saja dikontrol oleh nafsu kita, oleh syahwat kita. Udah 10 hari sekarang udah berubah, harus ada berubah. Jadi orang semakin terbebas dari nafsu dan syahwat, orang itu harus merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita semua. Jadi kita kalau sudah terbebas, kita diperbudak sama siapa? Sama harta. Kita diperbudak oleh nafsu. Kita diperbudak maaf aja kemauan-kemauan orang. Kita diperbudak sama kemauan-kemauan orang. Kita kerja menuruti kemauan orang. Kita kerja menuruti nafsu kita. Kita kerja berbuat ini diperbudak oleh selain Allah Subhanahu. Ketika bulan suci datang, malam kita dididik, siang kita dididik, seharusnya kita sudah merasa sedikit-sedikit bahwa kita terbebas dari perbudakan dan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita merasa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa hidup kita, inna sholati sembahyang, wa nusuki ibadah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup saya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ngomong bilang lillahi ta'ala akan tapi kita tidak bisa membuktikan. Sekarang kita merasa bulan suci Ramadan sudah semakin banyak, makin berlalu banyak, kita seharusnya merasa lebih baik. Inna sholati, bahwasanya apa saja yang kita kerjain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa terbebas daripada perbudakan ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bukankah engkau saksikan bahwasanya orang-orang kafir itu, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak bisa mengontrol dirinya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang mempertuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nasibnya seperti apa? Bapak-bapak yang saya muliakan, ini masih banyak, tapi
waktu juga, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Yang penting bahwa Bapak dan yang saya muliakan, bulan puasa evaluasi diri. Kita lagi dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita ditata sehari, 2 hari, 10 hari, hendaknya kita merasa lebih baik dari hari-hari kemarinnya. Karena apa? Sebulan ini ditakar, selain setelah ditakar kita lulus semua. Karena apa? Bapak dan yang saya muliakan, ya Allah, sangat tidak beruntung, sangat merugi orang yang gimana, orang yang akhirnya Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat merugi. Ini hadisnya hadis sudah ma'ruf. Nabi naik satu mimbar, ya Allah bilang amin amin amin, dan bisa bilang amin. Di antaranya kalau ada orang masuk bulan puasa cuman salah, kemudian bulan puasa itu habis, orang itu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu. Sangat merugi dan sangat tidak beruntung. Artinya orang itu sangat merugi, bukan merugi duit, bukan merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua pada akhir bulan suci Ramadan termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kita harapkan Bapak yang saya muliakan, nanti bulan suci Ramadan habis, kita itu nas'aluka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa na'udzubika min sakhatika, dan aku mohon perlindungan dari kemarahanmu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan api neraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين والوالدين. اللهم إنا نسألك خير هذا الصباح وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا الصباح ومن شر ما بعده. اللهم إنا نسألك خير هذا الصباح، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.